Saya Iwan, bertempat tinggal di daerah Pengok dari tahun 80-an tepatnya. Banyak hal yang sering saya dengar dari para orang tua. Yang paling terkenal itu adalah suara hantu kereta. Mungkin sampai saat ini masih terdengar. Yang kedua di daerah Jalan Langensari, kalau itu kan banyak pohon-pohon yang besar-besar. Ada satu pohon yang jadi identitas waktu saya kecil, itu pohon beringin yang sangat besar. Terkenal sekali itu pohon itu. Mulai dari ada yang monyet duduk di sana, suara-suara orang menangis. Terus lurus sedikit tuh ada rumah yang itu banyak penampakan-penampakan dari mulai kuntilanak, mulai hal-hal yang sangat mengerikan di situ. Ada lagi tambahan cerita. Daerah itu, daerah antara Balai Yasa dengan Janti, itu selalu meminta korban. Mulai orang bunuh diri, orang yang tertabrak, itu terkenal kalau sekarang namanya hantu budek. Itu dulu sering banget itu. Terus ada angkringan di sebelah saya, itu sampai saat ini masih sering terjadi isu-isu yang ada angin, tiba-tiba ada angin, genderuwo kalau itu, bolak-balik kayak puting beliung gitu loh. Halo, selamat datang di Dialog Kreatif dan tentunya bersama saya, Nanang Fans, yang akan mengulik dari sebuah kisah yang sangat menarik dari kawasan Pengok. Dan tentunya pada malam hari ini saya tidak sendiri, karena saya ditemani oleh narasumber yang amat keren. Halo, apa kabar Mas Yoga? Alhamdulillah baik. Akhirnya malam ini kita bisa ketemu lagi. Nah, Mas Yoga ini adalah salah satu orang yang aktif di dalam dunia perkereta-apian dan juga memiliki pengetahuan terkait dalam dunia gaib. Nah, gini Mas, kita tadi sudah saya singgung terkait dengan kawasan Pengok. Ya. Kita tahu kan bahwa nama Pengok itu tidak lepas dari pengetahuan masyarakat tentang Mempeng Bengok. Nah, betul. Itu sebenarnya apakah memang seperti itu Mas, sehingga kawasan ini memiliki toponim nama Pengok? Ya, sedikit banyak yang saya tahu ya soal itu. Memang benar kalau namanya Mempeng Bengok, atau bisa dibilang ngok gara-gara ada suatu alat, di mana alat itu berfungsi untuk penanda dimulainya jam kerja, istirahat, dan berakhirnya jam kerja di bengkel kereta api. Ya, itu makanya akhirnya ada sebutan Pengok yang akhirnya menjadi sebuah nama kawasan di tengah-tengah kota Yogyakarta. Itu yang berarti kalau karena mungkin terlalu sering mendengar kata fluid itu ya, yang pada waktu itu kan masih menggunakan uap ya, jadi fluidnya memang benar-benar terdengar luas sehingga ini menjadi yang diingat masyarakat untuk sebuah kawasan tersebut. Yes, betul banget Mas. Nah, kemudian Mas, sebelum nanti kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat unik, ya kan? Sebenarnya kawasan Pengok ini di situ ada apa saja ya Mas sebenarnya? Betulnya untuk kawasan Pengok sendiri itu terdiri dari bangunan utama yang merupakan sebuah bengkel kereta yang dibangun tahun 1914 oleh sebuah maskapai swasta yang berpusat di Semarang. Kemudian adanya bangunan untuk tempat tinggal. Ya? Yes, dan tempat-tempat tinggal itu mulai dari kalangan orang Eropa yang berada di sebelah utara dari bangunan bengkel, kemudian di sebelah timur dan sebelah selatan untuk golongan orang-orang pribumi. Nah, ini kan berarti memang sudah hadir sejak periode kolonial ya Mas? Iya. Yang dibangun oleh perusahaan swasta Netherlands Indies Spoorweg maskapai itu. Betul. Nah, kita kan tahu bahwa sampai sekarang ini kan kawasan ini juga masih menyimpan berbagai bangunan dan tentunya kawasan bengkel yang masih aktif. Iya. Nah, artinya kan melewati 3 zaman. Ini sebenarnya bagaimana Mas sehingga tempat ini kok masih bisa sampai sekarang? Jadi kalau singkatnya, kenapa sampai saat ini masih bertahan ya karena dia terletak di tengah-tengah Pulau Jawa, tepatnya di kota Yogyakarta, di mana memang merupakan lokasi yang strategis untuk melakukan perawatan sebuah kereta api gitu. Karena memang sepanjang Jawa ini kan banyak sekali lintasan rel kereta api, dan Pengok merupakan salah satu lokasi yang sangat-sangat strategis untuk dilakukan perawatan-perawatan seperti itu. Berarti sejak dulu memang difungsikan untuk perawatan begitu ya Mas? Iya, perawatan lokomotif, kereta maupun gerbong. Nah, gini Mas, tadi sudah kita singgung kan Mas, terkait 3 zaman. Dia dibangun periode kolonial, bahkan ketika
peresmiannya pun ada kak semacam upacara genduren, Ya. membunyikan alat musik, Ya. kak wayangan dan lain sebagainya. Melewati periode Jepang, kemudian sampai kemerdekaan. Ya. Nah, sebenarnya ada nggak mas yang misteri, yang menarik dari kawasan Pengok mas? Sebetulnya kalau kita bilang misteri itu banyak mas. Ya. Kebetulan karena memang saya sering main di daerah sana Ya. dan memang sering merasakan hal-hal yang you Gitu know lah, kan? yang spesial, Yeah. kita disebut spesial. Karena memang salah satu center ya, mungkin saya bilang selain adanya situs-situs lain di kota Jogja, mungkin daerah Pengok ini merupakan situs yang menarik gitu. Bahkan saat ini ketika sedang kita melakukan podcast kali ini, Iya. kita sediakan kursi mas. Ya, ini gimana nih mas sebenarnya? Tadi kok ada kursi di sini mas? Yang ngobrol 2, kursinya 3. Iya. Nah, Ini sebenarnya gimana nih mas maksudnya? jadi ini antisipasi mas. Oke. Apabila nanti kita mendapat visitor atau pengunjung dari Pengok, siapa tahu mau mampir. Karena dalam beberapa kasus seringkali mereka hadir mas. Mereka hadir dan mereka ikut nimbrung bersama kita. Tapi untuk hari ini bagaimana mas? Sepertinya OTW mas. Oke. Iya. Terkait lagi mas dengan kawasan Pengok mas. Itu kan sebuah kawasan yang memiliki berbagai sudut yang memiliki nilai historis yang panjang. Iya. Tentunya di situ juga memiliki sebuah misteri. Kira-kira sudut mana mas dari kawasan Pengok yang memiliki narasi misteri tadi itu? Kalau berdasarkan apa yang saya lihat ya, dan apa yang banyak dibicarakan oleh masyarakat maupun teman-teman yang memang tinggal di daerah sana, dulu itu di depan bengkel, lebih tepatnya di dekat persimpangan, itu terdapat sebuah pohon beringin yang sudah cukup tua karena memang ditanam ketika periode kolonial, dan pohon itu terbakar kurang lebih sekitar tahun 1980-an. Menurut informasi katanya terbakar karena petir. Nah, sebelum pohon itu terbakar, itu apabila ada warga ataupun orang-orang yang lewat di sekitaran pohon itu pada selepas maghrib, itu sering dilempari mas. Itu Dilempar. sama siapa mas kira-kira? Kalau apa yang saya lihat itu sejenis siluman mas. Orang sana bilangnya monyet. Orang sana bilangnya monyet. Tapi sebetulnya berarti itu penunggunya di sana ya mas? Iya. Jadi badannya itu separuh tuh memang seperti kera ya, seperti monyet. Tapi besarnya hampir seperti kita, kepalanya manusia. Oh, itu yang sejak dulu ada di situ mas? Iya. Apakah itu yang dekat dengan monumen yang di depan Pengok itu bukan ya mas seperti itu? Ya, itu kan sebetulnya monumen yang dibangun oleh orang-orang dari Balai Asa ya. Itu dibangun untuk sebuah tanda bahwa Balai Asa ini masih dipergunakan hingga saat ini. Yang di atasnya ada roda yang diambil dari lokomotif yang dulu sempat jalan itu. Iya, dan memang sebetulnya di roda itu pun juga memiliki nilai spesial. Oh, ya. Selain nilai historisnya karena dulu digunakan, ternyata ada nilai mistisnya juga. Iya. Ya, di situ. Kemudian mas, itu kan kawasannya cukup luas mas. Kemudian titik mana lagi mas yang kira-kira ini menjadi sebuah pengetahuan bagi masyarakat Pengok bahwa di situ menjadi lokasi? Oke, mungkin tidak terlalu jauh dari pohon beringin ya. Iya. Sepanjang jalan yang melintasi depan bengkel kereta itu yang kan di tepinya iya, banyak pohon-pohon besar. Pohon-pohon besar itu saya belum pernah ngitung. Iya. Tapi menurut beberapa teman saya yang sudah pernah lewat situ, dan khususnya malam hari ya, Malam hari. hitungannya bisa berubah. Itu karena apa ya mas? Apakah karena ketakutan seperti saya yang takut kegelapan, atau mungkin ada unsur-unsur lain ya? Sebenarnya mungkin misterinya bisa dibilang 11-12 dengan ada beberapa situs lain ya, seperti anak tangga yang kalau dihitung bisa berubah sendiri nilainya. Oh iya iya iya. Nah, ada juga sosok lain, Ya. sebetulnya itu sosok gaib. Dia tingginya setinggi pohon itu mas. Nah, seringkali dialah yang membuat Salah hitung. Jadi seakan-akan itu pohon gitu. Iya. Jadi ini yang menjadi sebuah pengetahuan umum bagi masyarakat sekitar ya. Iya. Mas? Jadi masyarakat Pengok mungkin akan paham tentang cerita-cerita kayak gini ya mas. Tentu akan paham dan tentu akan seperti apa ya, memaklumi gitu. Karena memang dulu sebelum tahun 2000 daerah seputaran jalan depan Pengok itu gelap mas, benar-benar gelap dan benar-benar minim penerangan. Adanya penerangan itu hanya di beberapa titik aja. Kita di lewat situ bukan takut begal, tapi memang karena takut gelap. Satu itu, dan kedua memang banyak sekali penunggu. Ya mungkin karena tadi itu mas, Iya. pohonnya besar-besar, sangat rimbun sehingga ya merinding itu sudah ditambah muncul, jalan yang ya. sepi.
Oh iya, karena memang malam hari sangat sepi sekali di situ. Mungkin dulu kalau untuk tempat pelaku kejahatan gitu ya, orang mau rampok atau mau apa sebenarnya mungkin kan, tapi juga nggak ada orang rampok Mas di situ. Mungkin orang rampoknya juga udah takut dulu. Beresiko berhadapan dengan yang tidak terlihat. Iya. Nah, kemudian gini Mas, saya kan juga pernah melewati kawasan Pengok. Di situ kan juga ada rel yang masih aktif sampai sekarang. Iya. Nah, ada nggak Mas informasi misteri, mistis yang ada di rel yang masih aktif itu? Jadi kalau yang berada di seputaran rel ya, yang dekat dengan pemukiman, kita bilang yang berada di sisi utara, yang saya lihat itu ada sosok mbak-mbak bergaun putih. Dan memang dia sebetulnya penduduk lokal, maksudnya sudah lama menetap di situ. Dan dari mana dia tuh sebetulnya dari korban kecelakaan, kayak gitu. Dan dia mendiami salah satu rumah di kawasan itu. Menurut teman saya memang tidak jauh dari rumah itu, memang rumah itu sekarang sudah ada isinya ya, maksudnya sudah tinggali, namun sudah ada penghuni gitu. Sudah ada penghuninya. Dulu memang sempat kosong dan cukup lama kosongnya. Dan itu kan memang statusnya kan rumah dinas ya. Jadi ketika memang tidak ada menempati ya memang kosong, tidak dikontrakkan seperti itu. Terus di dekat situ tuh ada kayak semacam keranda. Ya, ada semacam keranda. Memang itu keranda milik warga, cuman dalam kasus ini keranda itu sering goyang sendiri, Mas. Karena apa? Memang seringkali keranda itu dipergunakan untuk membawa jenazah atau almarhum. Yang satu memang seringkali warga situ, seringkali adalah korban yang tidak sengaja tertabrak kereta api. Oh iya, berarti artinya kalau itu digunakan masyarakat di Pengok tentu memiliki pengetahuan tentang itu dan tentu sempat menolong juga ya Mas? Iya, karena memang banyak sekali kejadian orang tertabrak di seputaran rel kereta api. Kalau kita ini agak bergeser ya, ke rel kereta api yang berada di sisi selatan Pengok, ya, berbatasan dengan Pengok Kidul. Nah, oh iya, itu sing jalur Yogyakarta Surabaya itu ya? Iya, jalur utama, main line. Nah, di situ. Sebenarnya di situ tuh yang sering kali menyebabkan kecelakaan tuh nggak banyak Mas, hanya satu. Atau yang biasa dikenal oleh masyarakat dengan sebutan setan budek. Oke. Nah, setan budek itu seperti apa? Fisiknya dia sebetulnya kalau melayang di atas rel nggak ada kakinya. Oke. Pernah lihat film Mak Lampir? Iya. Ya, kurang perempuan rambutnya panjang segini, menggunakan pakaian yang panjang, agak lusuh. Agak lusuh gitu ya. Nah, dia memang sering tak korban, Mas. Biasanya setahun itu bisa sampai 4 orang yang kena. Dan sebetulnya dia tidak hanya di seputaran Pengok, namun sampai ke seputaran Janti bahkan Maguwo. Berarti di sepanjang jalur itu yang di Jogja gitu ya? Yes, dan memang dia sering memakan korban itu sekitaran pintu perlintasan Brimob sampai pintu perlintasan UI. Gini Mas, ada sesuatu yang menarik bagi saya Mas. Kenapa kok itu kemudian dijuluki sebagai setan budek? Apakah ini juga tidak lepas dari masyarakat yang kemudian kayak memberi penamaan terhadap hal tersebut gitu? Kalau disebut setan budek itu karena korban-korbannya sebelum meninggal, itu diperingatkan lah oleh warga sekitar. Ada kereta mau lewat, mereka tetap nggak awas dengan itu. Jadi seperti ya udah ngelalu gitu loh, jalan di tengah rel, tiba-tiba tertemper tuh tertabrak dari belakang. Dan biasanya langsung tewas seketika Mas. Berarti dengan palang perlintasan yang sudah ada, itu sebenarnya cuma pengamanan yang ada di jalan saja ya? Betul, kalau untuk di tengah rel itu karena memang untuk aktivitas warga ya, seringkali ada warga yang menyeberang, lewat, jalan di tengah rel. Memang itu sungguh berbahaya, namun di sini ya bagaimana kalau warga disuruh muter jauh kan juga susah ya. Maka dari itu sebetulnya tetap kewaspadaan, kehati-hatian. Karena bagaimanapun kita berhati-hati kalau yang namanya ada gangguan seperti itu kita nggak bisa menghindar. Iya. Kalaupun kita bisa menghindar, ada yang bisa menghindar, cuman itu suatu keberuntungan lah Mas. Dan konon katanya memang, ya bukan sering, tapi peristiwa itu memang terjadi ya Mas di jalur tersebut? Iya, banyak sekali kejadiannya. Bahkan seringkali ditemukan sisa yang ditabrak itu sampai ke area menuju bengkel Mas. Ya karena memang saking cepatnya kemudian ada yang terbawa gitu ya. Iya, sebetulnya pun kalau kita terlepas dari suatu kawasan Pengok itu sebenarnya yang paling inti sebenarnya di bangunan utamanya sih Mas. Di bangunan utamanya itu seringkali terdengar ada suara lokomotif. Terus seperti suara besi kalau jalan. Jadi kalau pernah pipa besi kalau dijalanin cepat kan dia akan menghasilkan bunyi kayak ya gesekannya itu ya. Iya, seperti itu. Terus
sempat ada juga yang cerita soal kereta hantu, meskipun saya secara pribadi belum pernah menemui itu. Namun memang ada, karena memang dalam beberapa kasus pernah terjadi, walaupun itu bukan di Jogja ya, tapi di Jawa Barat. Nah ini yang kemudian tadi Mas, karena memang bangunannya cukup lama, kuno, melewati berbagai zaman, yang kemudian ini juga menjadi kayak masih ada kaitannya dengan historis yang panjang tadi. Kayak misalnya lokomotif yang bunyi. Terus kemudian tadi klakson itu juga bunyi. Klakson itu kebetulan saya pernah dengar dan teman saya juga pernah dengar. Jadi waktu itu teman saya ada yang memang sedang ada proyek ya. Sedang ada proyek, dia ngekos di belakang bengkel. Sekitar jam 2 malam dengar. Kalau dia bilang ada kereta yang mau lewat di jalur utama, jendela dia tuh langsung ngadep ke jalur utama, Mas. Ditungguin sampai 5 menit nggak ada kereta lewat. Bunyinya aja berarti? Hanya bunyinya. Dan bunyinya itu berasal dari sebelah utara, di mana itu memang posisinya bengkel. Itu yang kemudian banyak, Mas, didengar oleh masyarakat. Karena memang beberapa kawan, dan masyarakat sana sudah tidak heran. Sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Terus seperti orang lembur, seperti itu sering sekali. Jadi memang selain toponimi wilayahnya yang bernama Pengok, karena memang tadi sudah disinggung, bunyi fluid yang ngok gitu, ternyata memang dunia mistis dan misterinya terkait dengan suara ini juga muncul ketika malam hari. Untungnya bukan suara ngok-ngok ya, tapi suara-suara, tetap suara yang berhubungan dengan kereta api, namun bukan yang menjadi sebutan daerah Pengok itu. Oh iya Mas, tadi kan sempat singgung nih, ada satu kursi di tengah. Yang ini. Gimana nih Mas? Tadi kan saya lupa, Mas. Nggak kita ajak ngobrol ya? Iya. Ini apakah tadi kan katanya diundang, terus gimana nih Mas? Datang sih Mas. Tapi bukan setan buruk Mas. Jadi beliau ini merupakan salah satu, bisa dibilang orang penting. Beliau orang Belanda. Meninggal di Indonesia atau di Hindia Belanda. Dia yang berkontribusi dalam proses pembangunan Balai Yasa atau seperti apa? Sebetulnya beliau ini masanya lebih dulu daripada Balai Yasa. Gisedau Mas. Orang Nis lah. Oh iya, memang yang hadir di awal kereta api hadir di Hindia Belanda. Iya. Beliau ini memang sering ikut ya, ngapunten. Sering ketika kita membahas sesuatu yang berhubungan dengan sejarah, terutama sejarah kereta, meskipun itu pun mengandung mistisnya, beliau sering hadir. Saya udah ketemu kurang lebih sekitar 6 kali, termasuk di Lawang Sewu. Di sini Mas? Di situ. Oh. Nggak tahu. Jadi gini, saya berharapnya sebenarnya yang dari sekitar Balai Yasa. Namun kelihatannya di-cut sama beliau yang datang menghadiri langsung. Beliau ini sering pindah-pindah Mas. Kebetulan di mana ada aset NIS, di situ ada beliau. Karena saya pertama kali ketemu beliau tuh di Lawang Sewu. Lalu kemudian sempat ketemu juga di Ambarawa. Sempat ketemu sekarang ini datang dari Balai Yasa, dari bengkel. Iya. Oke, Mas. Jadi kalau kita mungkin next time membahas soal NIS, terutama ada soal mistis atau gaibnya, biasanya beliau ikut hadir. Karena kalau saya salah ngomong, digaplok sama beliau. Tapi beliau memang sering kali, saya waktu ke Balai Yasa juga sering, beberapa sekali, 2 kali kelihatan ada beliau. Kemudian yang hadir malam hari ini Mas, kira-kira dia tipikal yang mengganggu nggak ya Mas? Itu. Jadi bukan tipe yang mengganggu masyarakat atau tipe yang merugikan orang, itu enggak. Ya dia cuman ada dan lihat, gitu aja. Dia nggak banyak. Saya belum pernah komunikasi, bahkan setahu saya dia belum pernah ngomong. Dia cuma ngeliatin aja. Ngeliatin siapa nih Mas? Ya tetap ngeliatin saya yang bisa lihat. Beliau ini salah satu bisa dibilang apa ya? Mungkin kalau dulu bisa dibilang direksi Mas, direksi NIS. Dan memang beliau ini sering banget. Saya ngadain acara atau misalnya teman-teman lagi ngadain selamatan berhubungan dengan kereta, beliau sering hadir. Jadi memang ya kita tahu bahwa kawasan Pengok selain kita kalau berkunjung sana masih ada beberapa situs, ternyata sejak dahulu dari proses pembangunannya pun sampai sekarang masih diingat masyarakat, bahkan di hari ini. Iya, bahkan masih berfungsi selayaknya sebuah bengkel seperti itu. Pantas saja kalau
di situ menjadi kawasan yang amat populer. Iya. Selain populer karena fungsinya, penyebutannya, ternyata juga ada cerita-cerita yang menarik Iya. terkait dengan kawasan itu. Betul. Untungnya ya saya bersyukur untungnya yang datang bukan yang dari pohon beringin. Bukan dari pohon yang di depan bengkel karena kalau pohon di depan bengkel ini tembus, Mas. Ketinggian. Oh iya. Iya. Tadi sudah disinggung ya, Iya. kalau bentuknya sangat besar sekali. Yes, kalau yang datang di seputaran rumah dinas yang mbak-mbak itu saya juga takut karena saya takut cewek. Horor itu, Mas. Iya, iya. Itu Saya horor. juga lebih Tapi untungnya takut, Mas, bukan juga. untungnya tidak berwarna merah ya. Oke. Karena kalau berwarna merah biasanya lebih ganas. Oh, iya. Dan kalau yang seputaran rel Jogja Solo memang dia hanya di situ aja. Dia nggak sampai kemana-mana. Nah, kemudian nih Mas, pertanyaan yang sangat penting Mas. Hmm. Pulangnya diantar apa pulang sendiri Mas? Beliau pulang sendiri, Mas. Nanti ada yang jemput. Oke Mas. Berhubung saya Untungnya nggak di sini, Mas. Juga agak di situ. agak ini Mas, perindang-perinding Mm-mm. karena saya memang penakut. Sekaligus Mas, Uh-uh. kita akhiri podcast ini Mas. Oke. Selamat malam Mas Selamat juga. malam. Terima Terima kasih. kasih sudah hadir di Sama-sama. podcast malam hari ini.